Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi ejaan yang disempurnakan. Jadi, ini masih ada kelanjutan dengan materi yang minggu lalu sudah saya unggah juga di YouTube. Nah, di minggu lalu saya sudah membicarakan terkait dengan terutama tanda baca gitu ya. Ada tanda titik dan ada tanda koma. Terutama untuk tanda koma ternyata fungsinya ternyata ada banyak gitu ya. Jadi teman-teman, saya harap pelajari dengan sungguh-sungguh terkait dengan penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia, karena meskipun kelihatannya sepele tetapi kedudukannya itu sangat penting, terutama dalam dunia tulis menulis. Nah, setelah kemarin kita membicarakan tanda koma, maka saat ini kita mulai dari tanda tanya terlebih dahulu. Mungkin selama ini teman-teman mengetahui bahwa tanda tanya itu fungsinya cuma ada satu, yaitu cuma digunakan sebagai kalimat pertanyaan gitu ya. Misalkan ada contoh, kapan saudara lulus S1 gitu ya. Namun ternyata penggunaan tanda tanya itu ternyata tidak terbatas hanya digunakan dalam kalimat tanya saja. Tetapi fungsi dari tanda tanya ternyata ada dua. Yang terakhir yaitu digunakan untuk menyaksikan suatu kalimat. Misalkan gitu kan, ditulis, misalkan ini ada contoh, di Indonesia terdapat 340 dalam kurung tanda tanya bahasa daerah yang sudah dibakukan gitu ya. Nah, fungsi tanda tanya yang diletakkan di dalam kurung ini berfungsi untuk menyaksikan atau meragukan kebenaran dari pernyataan tersebut gitu ya. Padahal kalau kita merujuk pada kalimat ini, ternyata di Indonesia terdapat lebih dari 700 bahasa daerah. Makanya di sini cuma disebutkan ada 340 bahasa daerah, kemudian ada tanda tanya ya. Ini fungsinya untuk meragukan, karena kebenaran dari ini masih diragukan. Kemudian yang kedua, tanda seru. Mungkin kalau tanda seru teman-teman sudah tidak begitu asing gitu ya, karena tanda seru ini ya fungsinya cuma digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalkan, mulai sekarang menulislah. Hebat, tulislah berdasarkan template yang telah disediakan. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada tanda elipsis gitu ya. Jadi tanda elipsis ini adalah tanda titik tiga, jadi tanpa adanya kurung buka dan kurung tutup. Jadi fungsi dari tanda elipsis ini yang pertama digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Nah, ini misalkan muncul di dalam kalimat-kalimat pertanyaan gitu ya. Limbah beracun titik-titik mencemari air tanah. Kemudian yang kedua, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa kemerdekaan titik-titik ataupun selanjutnya gitu ya. Kemudian yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Misalkan dalam contoh, saya berpikir bahwa titik-titik. Bagaimana jika titik-titik gitu ya. Bu. Yang kedua, simpulan dari rapat ini adalah titik-titik. Mari kita tutup rapat ini. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada catatan bahwa yang pertama, tanda elipsis didahului dan diikuti dengan spasi. Kita lihat untuk contoh yang pertama atau yang kedua tadi gitu ya. Jadi penggunaan tanda elipsis yang pertama harus disertai dengan spasi, baik itu sesudah ataupun sebelum tanda elipsis itu digunakan. Kemudian yang kedua, tanda elipsis pada akhir kalimat diikuti oleh tanda titik. Jadi jumlah tanda titik di akhir kalimat ini harusnya ada 4 dan harus diawali dengan diawali dengan spasi terlebih dahulu. Misalkan dalam contoh yang kedua ini, dalam pembukaan UUD 1945 telah disebutkan bahwa kemerdekaan spasi kemudian ada titik 3. Oke, yang selanjutnya ada tanda petik, terutama ini tanda petik 2 gitu ya. Berfungsi yang pertama digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis. Jadi yang pertama di sini ada contoh, perbaiki tata bahasamu. Gitu ya, seru dosen di hadapan mahasiswanya misalkan itu ya. Jadi di sini menggunakan tanda seru karena ini adalah
berasal dari pembicaraan gitu ya. Kemudian karena di sini sudah menggunakan tanda seru, maka di sini tidak perlu menggunakan tanda koma. Kemudian yang kedua, tanda petik digunakan untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau buku yang dipakai dalam kalimat. Misalkan, itu ada contoh, film Sohogi merupakan kisah nyata yang mengisahkan perjalanan hidup dari Sohogi. Gitu ya. Jadi karena ini adalah judul dari film atau misalkan ini adalah judul buku, maka di sini gitu ya. Sorry, bukan judul ini ya. Bukan judul buku gitu ya. Tapi di sini misalkan artikel gitu ya, maka di sini harus menggunakan tanda petik 2. Kemudian yang ketiga, tanda petik digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus gitu ya. Misalkan dalam contoh dilarang memberikan amplop kepada petugas. Kenapa di sini kata amplop diberikan tanda kutip? Ya karena kata amplop ini tidak merujuk pada makna yang harfiah. Tapi di sini menunjuk bahwa ini pemberian uang gitu ya. Jadi harus menggunakan tanda petik 2. Ataupun misalkan nanti ada kosakata dalam bahasa Indonesia yang tidak umum dikenal oleh masyarakat. Misalkan ada kata nukilan gitu ya. Nukilan adalah bahasa Indonesia gitu ya, tetapi karena jarang digunakan, maka orang lain itu tidak begitu paham tentang kata nukilan gitu ya. Nah, jadi kata nukilan itu juga harus menggunakan tanda petik 2. Kemudian yang selanjutnya tanda petik tunggal gitu ya. Jadi tadi adalah tanda petik ganda, kemudian yang selanjutnya adalah petik tunggal. Fungsinya yang pertama digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Jadi kalau misalkan di dalam petikan itu masih dipetik lagi, maka petikan yang kedua itu harus menggunakan petik 1. Misalkan dalam contoh Menteri Peternakan mengatakan, ya ini adalah kalimat langsung gitu ya, sebaiknya peternak tidak sembarangan menggunakan makanan ternak impor. Nah, karena kata sembarangan ini perlu dipetik lagi, maka petik yang digunakan bukan petik 2, tapi petik 1. Jadi digunakan dalam petikan. Kemudian yang kedua, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalkan gitu ya, ada kata feedback. Nah, feedback itu artinya apa? Nah, ini diberikan tanda petik 1, di mana ini maksudnya adalah ini adalah makna dari kata ini. Nah, dia feedback itu artinya adalah balikan. Atau misalkan ada kata tuah sa kato, yaitu artinya dalam bahasa Indonesia adalah sepakat demi manfaat bersama. Kemudian yang selanjutnya ada tanda kurung. Jadi fungsi dari tanda kurung ini yang pertama digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Jadi misalkan aposisi gitu ya. Jadi misalkan yang pertama, temanku sedang tes TPA. Nah, ini mungkin akan diterangkan karena masih begitu asing itu ya. TPA itu singkatan dari apa? Nah, ini dalam kurung tes potensi akademik. Kemudian kurung tutup dan UKBI. UKBI itu apa? Mungkin kalian sendiri juga tidak begitu paham UKBI gitu ya. Nah, karena kalian bukan dari jurusan bahasa Indonesia. Nah, itu bisa diperpanjang di dalam kurung. Misalkan UKBI kepanjangannya adalah uji kompetensi bahasa Indonesia. Oke, untuk masuk di prodi PBSI. Nah, saya sering menyebutkan PBSI itu apa? Ini dimasukkan dalam kurung, yaitu artinya adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian yang kedua, tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, dari keterangan di atas, ini diterangkan, di atas mana gitu ya, diterangkan di sini, grafik 1 misalkan ini merujuk pada sebuah grafik, dapat disimpulkan bahwa inflasi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kemudian yang ketiga, tanda kurung untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalkan, pebisnis tampan yang sedang naik daun itu misalkan berasal dari Bandung. Nah, ini diberikan tanda kurung misalkan disertai atau ditambah dengan kata kota. Tapi sebenarnya kota ini dihilangkan juga tidak masalah karena orang sudah familiar bahwa Bandung itu bukan negara gitu ya. Karena Bandung itu adalah salah satu kota di mana di Indonesia.
Kemudian yang keempat, tanda kurung digunakan untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Misalkan kalian mau menulis perincian yang tergabung dalam suatu paragraf, dalam satu paragraf misalkan. Contohnya penelitian ini disajikan dalam satu latar belakang gitu ya, masalah, dua rumusan masalah, tiga tujuan penelitian. Nah, jadi mau dimasukkan dalam satu kalimat kemudian nanti akan diramu dalam satu paragraf. Ini bisa menggunakan tanda kurung buka dan tutup dalam satu kalimat atau dalam satu paragraf itu. Oke, kemudian yang berikutnya ada tanda kurung siku. Jadi tanda kurung itu tidak cuma ada satu gitu ya, bukan hanya tanda kurung saja, tetapi ada juga tanda kurung siku. Jadi tanda kurung siku di sini digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi, ini koreksi ya, atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Nah, ini biasanya digunakan oleh para editor yang sedang mengoreksi sebuah tulisan, di mana nanti tulisan itu akan menjadi sebuah buku cetak yang akan dijual misalkan gitu ya. Jadi misalkan ada contoh, ada tulisan ulang tahun gitu ya, dalam dalam tanda kurung siku proklamasi kemerdekaan kurung siku tertutup, atau yang selanjutnya Republik Indonesia ini masih lanjutnya ya, Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Kemudian terdengar suara gemercik. Nah, ini kenapa dikurung masuk ke dalam kurung siku? Ya, ini disebabkan karena mungkin dari penulisnya gitu yang sebelum dikoreksi oleh editor, kata A ini tidak muncul. Nah, jadi ada typo lah istilahnya. Jadi cuma suar gitu ya. Nah, maka ini gitu ya, kurung siku kemudian ada huruf A ini tambahan dari seorang editor. Supaya ini menjadi perhatian apakah ini memang betul suara atau ini yang betul adalah suara gitu ya. Demikian juga yang tadi ulang tahun, ini ulang tahun apa gitu ya. Nah, ini mungkin ada tambahan ditambahi oleh editor supaya lebih mudah dipahami oleh siapa pembacanya gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contoh, persamaan kedua proses ini dalam kurung, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, nah kurung siku, lihat halaman 35-38, kurung siku tertutup, tidak dibicarakan. Oke, perlu dibentangkan di sini. Nah, maka digunakan ya tanda kurung siku. Yang kedua fungsinya digunakan misalkan di dalam suatu kalimat itu sudah menggunakan kurung buka dan tutup, kemudian ternyata masih menggunakan kurung buka dan tutup, maka yang kedua harus menggunakan kurung siku. Kemudian ada tanda garis miring. Nah, ini tolong teman-teman jangan serampangan menggunakan garis miring gitu ya. Terutama ketika kalian menulis surat, entah itu surat undangan atau surat yang lain. Karena saya sering menjumpai penggunaan tanda garis miring itu banyak yang salah. Misalkan menulis garis miring di dalam sebuah surat. Itu paling sering itu saya menjumpai di dalam persuratan gitu ya. Oke, yang pertama fungsinya digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalkan ya, tahun ajaran 2019-2020 gitu ya. Kemudian yang kedua, tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap. Misalkan dalam contoh, mahasiswa garis miring mahasiswi, ini artinya mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian yang kedua, dibayar tunai atau cek ya. Nah, ini artinya ini bukan dan kalau seperti ini artinya adalah atau. Kemudian spidol dan atau ballpoint, ini artinya spidol dan ballpoint atau spidol atau ballpoint. Kemudian yang keempat, harga air mineral 1000 per gelas, ini berarti artinya setiap itian 1000 setiap gelasnya, atau harga air mineral 1000 setiap gelas itu ya. Kemudian yang ketiga, tanda garis miring digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain gitu ya. Nah, contohnya dia sedang menunggu kiriman pembayaran utang gitu ya. Kemudian di dalamnya menggunakan garis miring
kopi gitu ya, miliknya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada tanda penyingkat atau apostrof gitu ya. Jadi wujudnya adalah petikan tanda petik satu tapi cuma ada satu gitu ya. Jadi tanda ini dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Jadi misalkan tanggal 7 bulan 8 2019. Jadi kalau menulis tanggal ya seharusnya di sini kalian harus menyertakan apostrof di atas gitu ya. Karena ini menandakan bahwa ini ada beberapa yang dihilangkan. Jadi 19 ini artinya 2019 gitu ya. Kemudian libur lah tiba. Ya, lah ini artinya adalah telah ya. Oke, yang selanjutnya kita masuk pada materi penulisan kata dalam bahasa Indonesia gitu ya. Yang pertama yang kita ulas adalah kata dasar. Dimana kalau kita berbicara kata dasar, maka penulisannya ini ditulis sebagai satu kesatuan. Misalkan dalam contoh, saya kuliah di UST gitu ya. Nah, ini nggak perlu panjang lebar gitu ya, karena ini mudah. Kemudian yang kedua, tulisan kata, terutama kata yang berimbuhan. Yang pertama yang perlu diperhatikan bahwa imbuhan, entah itu awalan, sisipan, akhiran, atau gabungan awalan dan akhiran gitu ya, maka ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalkan ada kata tani, menggali gitu ya, tanggung jawab, maka jika mendapatkan afiksasi, maka perlu digabungkan menjadi bertani, menggali, kemudian pertanggungjawaban. Catatan gitu ya, jika imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, wati, maka ini perlu ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalkan ada kata suku isme, seniman, kamerawan, kemudian ada gerejawi gitu ya. Nah, kembali lagi ke atas gitu ya. Nah, kalau misalkan ada bentuk kata majemuk tanggung jawab, kemudian kata tanggung jawab ini sekaligus mendapatkan afiksasi dari awalan dan akhiran, maka kata tanggung jawab menjadi pertanggungjawaban ini, maka kata ini harus dirangkai menjadi satu gitu ya. Kecuali kalau nanti misalkan cuma mendapatkan awalan atau akhiran, maka tidak perlu digabung seperti ini. Oke, yang selanjutnya, nah bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalkan itu ya, jangan sampai antar kota biokimia ini ditulis terpisah gitu ya. Karena ini adalah bentuk terikat, maka ini harus menyatu dengan bentuk dasarnya menjadi antar kota biokimia, dasawarsa, mahasiswa. Nah, apalagi kalau menulis mahasiswa dan ini juga perlu digandeng paripurna, poligami, ataupun pramuniaga. Nah, ada catatan lagi gitu ya. Yang pertama, bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital, maka dirangkai dengan tanda hubung. Misalkan ada kata non Amerika gitu ya, maka ini harus menggunakan tanda hubung, tidak boleh digabung menjadi non Amerika, itu tidak boleh. Kemudian ada pro timur, maka ini juga harus menggunakan tanda hubung karena timur ini untuk menyatakan suatu tempat yang ditulis dengan huruf kapital, maka harus ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Yang kedua, bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalkan dengan menyebut nama Tuhan yang maha pengasih gitu ya. Kemudian yang ketiga, bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan kecuali kata esa ditulis serangkai. Jadi misalkan ada contoh, berkat kemurahan Tuhan yang maha kuasa, nah ini perlu digandeng gitu ya. Beda halnya dengan yang pengasih. Kalau yang pengasih ini perlu karena ini adalah kata yang sudah memperoleh imbuhan gitu ya. Karena ini dari kata dasar asih. Nah, maka karena menjadi pengasih, maka harus pisah gitu ya. Nah, kecuali jika ini gitu ya, kuasa yang maha kuasa, karena kuasa adalah bentuk dasar, maka harus digandeng dengan kata maha. Seperti halnya tadi yang mahasiswa ini gitu ya. Nah, karena siswa itu adalah bentuk dasar, maka juga perlu digandeng yang maha kuasa gitu ya.
Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau yang Esa ini pengecualian gitu ya. Maka kalau yang bentuk Esa meskipun ini cuma satu suku kata saja atau bentuk dasar gitu ya, maka ini perlu dipisah ya. Pengecualiannya itu cuma di kata Esa saja. Next, yang selanjutnya ada gabungan kata. Yang pertama di sini unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Nah, kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Kata majemuk itu apa? Dan kalau kata majemuk ini berarti ya gabungan dua kata yang membentuk makna baru. Nah, misalkan ada kata orang tua. Kata orang tua ini belum tentu orang itu tua, gitu ya. Bisa jadi ada dua orang pemuda dan pemudi yang sudah menikah, kemudian punya anak, maka mereka disebut dengan orang tua juga, gitu ya. Kemudian ada kambing hitam. Nah, kambing hitam ini bukan merujuk pada kata kambing yang warnanya hitam, gitu ya. Tapi kambing hitam di sini ini adalah kata majemuk yang merujuk orang yang dipersalahkan. Demikian juga halnya kata meja hijau. Ini bukan meja yang berwarna hijau gitu ya, tapi ini merujuk pada bentuk pengadilan. Kemudian yang berikutnya, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian maka perlu ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalkan ada dua ini ya. Yang pertama buku, ini buku bahasa baru sama buku bahasa baru. Nah, jika kalian tidak menggunakan tanda hubung, maka maknanya ini pasti akan sangat ambigu. Ya. Nah, untuk yang pertama, buku hubung bahasa baru, maka ini artinya adalah buku bahasa baru. Berarti yang baru ini adalah bukunya, buku bahasanya gitu ya. Beda halnya dengan yang kedua, misalkan buku bahasa baru. Berarti ini buku yang menerangkan ada sebuah bahasa baru. Ya, ini perlu diperhatikan ya menggunakan tanda hubung seperti ini gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk seperti ini yang akan merancukan pembaca untuk memahami suatu tulisan gitu ya. Jika kalian tidak mencermati penggunaan tanda bacanya. Kemudian yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan dan akhiran. Seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Misalkan ada kata pertanggungjawaban tapi cuma mendapatkan imbuhan saja misalkan itu ya, maka itu tetap harus dipisah. Nah, demikian juga untuk contoh ini, misalkan garis bawah karena cuma mendapatkan akhiran i, maka garis bawah ini dipisah, kecuali kalau menggaris bawahi maka perlu digandeng. Kemudian menganak sungai menganak sungai ini kan cuma mendapatkan imbuhan, maka menganak sungai ini juga perlu dipisah. Kecuali misalkan tulisannya menganak sungaikan, misalkan di sini ada imbuhan akhiran kan misalkan, maka ini juga perlu digabung. Tapi karena mendapatkan imbuhan saja, maka ini harus dipisah. Next, masih kelanjutannya gitu ya. Gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus maka ditulis serangkai gitu ya. Misalkan dipertanggungjawabkan gitu ya. Karena memperoleh awalan dan akhiran maka kata tanggung jawab ini harus digandeng menjadi dipertanggungjawabkan. Atau misalkan tadi gitu ya, menggaris bawahi gitu ya. Kemudian menganak sungaikan misalkan, itu juga harus digabung. Kalau misalkan itu mendapatkan awalan dan akhiran. Kemudian yang selanjutnya, gabungan kata yang sudah padu maka perlu ditulis serangkai. Misalkan ada contoh apalagi, kasat mata, barangkali, mana suka, bila mana, duka cita, sapu tangan, hulu balang, syah bandar. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kata yang sudah lazim dirangkai, maka ini harus dirangkai. Dan jangan sampai kalian menulis duka cita itu masih dipisah dan duka cita itu salah gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, kata depan terdiri atas di, ke, dan dari. Nah, kata depan di perlu ditulis terpisah jika menunjukkan tempat, sedangkan tidak dipisah jika merupakan suatu imbuhan. Nah, kata depan, ke, dan dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Misalkan ada contoh pembelajaran bahasa Indonesia, gitu ya. Pembelajaran bahasa Indonesia dipelajari di ruang eksekutif dari jam kedua sampai jam ketiga, gitu ya. Maka gini ya, karena ini adalah imbuhan maka kata di dengan pelajar ini harus digandeng menjadi dipelajari
jari. Kecuali kalau misalkan tulisannya di Yogyakarta, di Magelang, di Indonesia atau apa, maka kata di itu harus dipisah gitu ya. Nah, oke gitu ya. Ini harus paham. Jangan sampai salah lagi gitu ya. Kalian tidak bisa membedakan mana di yang harus dipisah, mana di yang harus digabung. Karena saya sering menjumpai gitu ya, terutama pada tulisan-tulisan mahasiswa, makalah ataupun tugas akhir yang tidak paham bagaimana menulis di yang mana yang harusnya dipisah malah digabung, yang harusnya digabung malah dipisah gitu ya. Nah, ini setidaknya kalian harus paham. Kemudian yang ada singkatan dan akronim. Kita mulai dari yang singkatan dulu gitu ya. Nama orang, gelar, sapaan jabatan atau pangkat yang disingkat diikuti tanda titik pada setiap unsurnya. Misalkan ini ada bentuk contoh dalam nama gelar gitu ya. Misalkan SPD atau kepanjangannya adalah sarjana pendidikan, maka penulisannya harus demikian, S titik P kemudian D-nya kecil. Atau misalkan ada singkatan dari sarjana ekonomi, maka tulisannya harus demikian, S titik E gitu ya. Kemudian yang kedua, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan atau badan organisasi serta nama dokumen resmi yang disingkat maka ditulis dengan huruf kapital tanpa disertai tanda titik gitu ya. Misalkan UST atau Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, maka singkatannya nggak perlu ini menggunakan tanda titik gitu ya, karena ini nama sebuah lembaga. Kemudian misalkan dokumen resmi, misalkan Undang-Undang Dasar gitu ya atau UUD, maka ini juga tidak perlu menggunakan tanda titik. Kemudian yang selanjutnya, kata yang bukan nama diri yang disingkat ditulis dengan huruf kapital tanpa disertai tanda titik gitu ya. Nah, misalkan ada NIM. Nah, ini yang kalian miliki gitu ya, nomor induk mahasiswa gitu ya. Ini juga tidak perlu menggunakan tanda titik. Kemudian ada NIDN, ini milik dosen atau nomor induk dosen nasional gitu ya. Ini juga tidak perlu menggunakan tanda titik dalam menulis singkatannya. Kemudian yang selanjutnya, singkatan yang terdiri atas 3 huruf diikuti dengan tanda titik. Misalkan dan sebagainya, DSB, kemudian dan seterusnya atau yang terhormat. Ini dalam penulisannya ini harus diakhiri dengan tanda titik gitu ya. Jangan sampai tidak ada tanda titiknya. Nah, saya sering menjumpai yang YTH ini gitu ya, di mana penulisannya kadang tidak menggunakan tanda titik di belakang gitu ya. Itu salah gitu ya. Karena ini harus menggunakan tanda titik. Kemudian yang selanjutnya, singkatan yang sering digunakan dalam surat penyularat terdiri atas 2 huruf diikuti tanda titik di belakang hurufnya, tetapi tetap harus menggunakan huruf yang tidak kapital gitu, harus menggunakan huruf yang kecil. Misalkan A titik N titik. Ini artinya adalah atas nama. Jadi jangan ditulis AN gitu ya. Maka tidak jelas, maka lazimnya adalah penulisannya atau konvensinya adalah A titik N titik, yang artinya adalah atas nama gitu ya, ataupun yang lain gitu ya. Misalkan nanti ada singkatan-singkatan yang lazim gitu ya, dan sejajar dengan ini, maka penulisannya harus demikian. Kemudian yang selanjutnya, lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalkan ada contoh tulisan Rp. Ini yang perlu kalian ketahui dalam menulis Rp yang artinya rupiah. Di sini misalkan di sini nanti diikut sertakan dengan bilangannya, maka di sini tidak perlu menggunakan tanda titik. Kemudian misalkan 1000 Rp titik 1000 gitu ya, 1000 itu nggak boleh gitu ya. Jadi di sini tidak perlu menggunakan titik, dan penulisannya saja juga tidak boleh menggunakan spasi. Misalkan Rp titik spasi 1000 misalkan itu tidak boleh. Karena apa? Karena rawan di depannya itu bisa ditulisi lagi. Misalkan ditulisi lagi, cukup ditulis angka 1 misalkan, bukan 1000 lagi, tapi sudah menjadi 11.000. Nah, itu kan memusingkan gitu ya. Maka dalam penulisan uang di sini tidak perlu menggunakan spasi. Jadi langsung saja Rp langsung 1.000,00 gitu ya. Nah, itu yang menjadi kerawanan kalau uang itu, karena uang itu cuma selisih 0 saja sudah menjadi masalah besar gitu ya. Yang harusnya 1000 ketambah 01 itu sudah jadi 10.000 ya. Jadi kalian bisa rugi 90.000. 9.000 gitu ya. Oke, akronim yang selanjutnya. Nah, di sini akronim ini masih dalam satu keluarga dengan singkatan gitu ya. Akronim di sini misalkan ada akronim nama diri berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret
ini maka kata ditulis dengan huruf awal kapital gitu ya. Misalkan ada kata Bapeda atau kepanjangannya adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah. Nah, ini perlu gitu ya. Ini perlu menggunakan huruf kapital. Kemudian ada juga misalkan Sumbar. Nah, apalagi ini untuk menunjukkan nama lokasi gitu ya. Maka ini juga perlu diawali dengan huruf kapital. Di mana ini artinya adalah Sumatera Barat. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, akronim bukan nama diri berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Sorry, ini huruf kecil ya. Ini saya typo gitu ya. Ini harus menggunakan huruf kecil. Nah, mungkin saya perbaiki saja supaya kalian nanti tidak bingung gitu ya. Ini menggunakan huruf kecil ya karena ini komputernya ada autocorrectnya ya. Jadi tertulis sendiri padahal sudah ditulis dengan huruf kecil. Kemudian ini ini S ya, ini ya, ini I ya. Oke. Nah ini ya. Nah misalkan ini ada rakorpim itu ya, atau rapat koordinasi pimpinan. Ini harus menggunakan huruf kecil. Atau Simliptapmas atau Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian ada ini Insinas atau Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional gitu ya. Jadi akronim bukan nama diri berupa gabungan huruf kata dan suku kata atau gabungan suku kata, maka ditulis dengan huruf kecil sepenuhnya gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi materi yang panjang lebar tadi sudah selesai pada bagian yang akronim tadi. Oke, yang selanjutnya masih ada tugas lagi untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi kurang lebih sampai video ini tayang dan diakses oleh kalian, maka tugas itu sudah ada kurang lebih berapa ya? 3 ya, ada 3 tugas. Maka silakan untuk tugas yang ketiga ini silakan teman-teman mengakses lagi sebuah link Google Form yang akan menunjukkan tugas yang harus kalian kerjakan. Saya ingatkan lagi, silakan link ini ditulis sama persis dari huruf besarnya, huruf kecilnya, dan kemudian tanda bacanya silahkan ditulis sama persis. Karena jika link ini tidak bisa diakses, berarti kalian itu ada kesalahan dalam menulisnya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin materi untuk ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia itu telah selesai gitu ya. Kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita sudah membahas materi yang lain lagi gitu ya. Oke, bagi teman-teman yang mau menanyakan atau menanggapi atau hal yang lain, silakan disampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam dan bahagia.